Setelah menunggu selama 20 tahun tanpa gelar juara, sepak bola Indonesia kembali tunjukkan keperkasaannya di level Asia Tenggara. Keberhasilan Garuda Muda Indonesia ini tak lepas dari tangan dingin sang pelatih. Tak banyak yang mengenal sosok sang pelatih Indra Syafri sebelumnya. Pelatih Indra Syafri mulai dikenal ketika ia membawa timnas junior merebut trofi juara pada turnamen sepak bola tingkat Asia, yaitu pada HKFA U17 dan HKFA U19 di Hong Kong. Setelah mulai dikenal, Indra Syafri langsung menjadi pujaan publik tanah air setelah berhasil membawa timnas U19 menjuarai Piala AFF 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur dan masuk ke putaran final Piala Asia AFC di Myanmar pada Oktober 2014. Indra Syafri lahir di Lubuk Nyiur, Batang Kapas, pesisir selatan Sumatera Barat 50 tahun lalu. Sebelum menekuni karir kepelatihan sepak bola, Indra bertugas sebagai instruktur dan pemandu bakat di PSSI sejak Mei 2009. Indra merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah membela PSP Padang pada tahun 1980-an dan juga pernah menangani klub sepak bola dari ibu kota provinsi Sumatera Barat itu sebagai pelatih. Kepiawaian Indra Syafri meracik tim terlihat saat para pemain Garuda Muda bermain sangat apik di setiap laga. Siapa menyangka keberhasilan Indra menemukan para pemain dengan bakat unggul ini diawali dengan segala keprihatinannya. Pada awal-awal sebagai pelatih, Indra belusukan ke berbagai daerah. Padahal saat itu kontraknya di PSSI tidak jelas. Ini sebagai imbas kisruhnya kepengurusan PSSI pada 2011-2012 lalu. Selama setahun Indra bekerja tanpa menerima gaji saat belusukan mencari pemain. Pria 50 tahun ini bahkan pernah kehabisan uang dan menahan lapar karena tak mampu membeli makan. Namun, bukan Indra Syafri namanya jika menyerah apalagi merengek. Dia bertahan dengan segala keterbatasannya itu. Ketangguhan dan kesabarannya ditularkan kepada anak didiknya di timnas PSSI Junior. Tangguh melibas semua lawan-lawan. Selamat Coach Indra. Bravo sepak bola tanah air. Iya, pemirsa selamat malam. Tokoh kita hadir kembali untuk Anda. Hari ini hari Selasa, pemirsa, 29 Oktober 2013. Sang pujaan arsitek tim nasional U19 yaitu Indra Syafri hadir di tengah-tengah kita dalam tokoh kita. Selamat malam Bang Indra, apa kabar? Malam, baik, alhamdulillah. Iya, baik. Bang Indra, tadi kita sempat lihat cuplikan begitu ya, bagaimana perjuangan Bang Indra sendiri membentuk U19 sendiri sehingga mampu berprestasi sendiri. Ada cerita sedikit Bang dari cuplikan tadi yang ingin di-sharing begitu. Ya, apa yang digambarkan tadi ya di layar TV adalah sebagian dari proses pembentukan tim nasional U19. Sebenarnya proses ini kan diawali dari tahun 2011 ya, sekitar bulan September. Dikala itu saya dipercaya untuk melatih tim nasional U16 mengikuti kualifikasi Piala AFC di Bangkok. Mulai dari situ saya bekerja di PSSI dan saat itu kita mengalami kegagalan, tidak lolos untuk ke Piala Asia waktu itu. Nah, dari situ berawal kita lakukan pencarian pemain dengan mendatangi daerah-daerah. Kita mendatangi daerah-daerah itu sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau sistemnya berjalan bagus di federasi kita. Mungkin kompetisi usia mudanya ada, kita nggak perlu belusukan. Jadi karena sistem itu yang nggak ada, ya saya terpaksa melakukan belusukan ke daerah. Oke, Bang Indra ini kan diangkat menjadi pelatih begitu ya saat kisruh PSSI KPSI begitu ya. Kemudian Abang tahu kenapa alasannya Abang dipilih menjadi pelatih timnas U19? Ya tentu waktu itu berawal sebenarnya sebelumnya saya juga sudah berkiprah di PSSI, tapi sebagai instruktur pelatih selama 2 tahun lebih kurang. Ada satu kesempatan saat itu ya diberikan kepercayaan ya di situ. Waktu itu PSSI belum ada dualisme waktu 2011. Saya ditunjuk dan saya lakukan tugas itu dan apa yang saya ceritakan tadi kita mengalami kegagalan waktu saat pertama itu. Iya, terus Abang juga sempat mengalami kabarnya sendiri sempat dipecat juga begitu. Ada cerita sedikit Bang?
Saya mau meluruskan itu, bukan dipecat ya. Jadi waktu ada peralihan pimpinan BTN, itu dari BTN yang lama ke BTN yang baru, itu kan ada penunggakan gaji-gaji para pelatih. Penunggakan gaji-gaji itu diselesaikan oleh BTN yang baru, ya. Tetapi ya akibat dari itu kan kita di nonaktifkan dulu atau diberhentikan sementara sampai nanti ada lagi pengangkatan yang baru. Nah, setelah kita diselesaikan, kita diberikan kesempatan lagi oleh PSSI untuk mempresentasikan program kita, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi Piala Asia tahun 2014 ini. Dan saya presentasikan dan alhamdulillah dipilih lagi. Oke, iya. Dan perjuangan Bang Indra sendiri ini tadi kita sempat lihat begitu ya. Ini dengan segala keprihatinan begitu. Apa saja yang sudah dikeluarkan pengorbanan dari seorang Indra Syafri ini. Akan kita lanjutkan di toko kita usai pariwara. Iya, pemirsa, masih di toko kita bersama dengan Indra Syafri, arsitek Timnas U19. Pemirsa, pencarian bakat seorang Indra Syafri terkait dengan penemuan bibit-bibit U19 ini bisa kami ajukan jempol begitu. Mungkin Bang Indra sendiri punya cerita begitu. Ini kabarnya sendiri belusukan ke daerah-daerah begitu. Daerah mana saja, Bang? Dari mulai Aceh sampai Papua kita sudah lihat pemain. Ke Aceh kita dapatkan Sandi sama Zulfiandi sama Hamdi. Sampai ke paling timur kita dapatkan si Makarius, dan terakhir kita dapatkan si Yabes, ya, Yabes Roni Malavani yang dari Alor. Itu pemain terakhir yang kita rekrut. Oke, yang paling sulit Bang menemukan siapa pemain di Timnas U19 ini? Ini karena geografis ya, si Yabes paling sulit dia karena kita harus terbang dari Jakarta Makassar ke Kupang. Saat itu kita harus disuruh lagi ke Alornya terbang naik pesawat juga memang. Tapi saat itu kita bilang kita maunya hanya di Kupang. Jadi pemain-pemain Alor yang datang ke Kupang. Tapi kan jadwal pesawat nggak tiap hari. Nah, jadi yang harusnya kami di situ 1 hari menjadi 2 hari. Gitu. Bang Indra, ini mungkin pemirsa juga pengen tahu ya, pencarian bakat. Abang nih terkenal tahu banget begitu ya untuk melihat chemistry. Oh ini seorang pemain sepak bola begitu unggulan. Chemistry apa yang Bang Indra lihat dari seorang pemain? Kalau mau detail ya kita kan ada standar ya. Untuk memilih pemain ada standar. Kan ada 4 yang kita lihat, tentu skill sepak bolanya. Yang awalnya mungkin kita lihat dari cara dia bermain saja. Tapi situ tidak cukup. Perlu ada tes-tes selanjutnya. Nah, yang dites ya skill itu kita lihat lebih detail. Kemampuan taktikalnya juga kita tes, kemampuan fisiknya juga kita tes, mentalnya juga kita tes. Semuanya ada standarnya. Standarnya ada parameter. Nah, sekarang parameternya kita ukurannya standarnya kalau bicara dunia kan standarnya harus standar dunia. Nah mungkin kita mau bicara dunia tapi standarnya standar kelurahan atau RT kan nggak mungkin. Harus standarnya standar dunia juga. Ini anak-anak ini memang alhamdulillah dia adalah anak-anak yang terbaik. Tetapi untuk mereka jangan cepat jumawa dulu. Mungkin aja masih banyak pemain-pemain lain yang belum terpantau. Ini ada 1 tahun, silakan dia bersaing lagi dan kemungkinan ada anak baru yang masuk, kemungkinan besar ada. Ya, jadi sistem promosi degradasi untuk pemain usia muda itu wajib kita lakukan. Oke, ini menarik tadi pernyataan dari Bang Indra begitu. Ini menemukan pemain-pemain berstandar internasional, tapi dari tanda kutip begitu ya. Ini dari belusukan dari kampung ke kampung. Gimana caranya, Bang? Iya, karena itu tadi sistem kan untuk kompetisi usia muda kita kan tidak ada yang secara reguler teratur dilaksanakan, nggak ada. Dulu pernah kita mendengar surat tingkap. Sekarang kita bersyukur kepada pembina-pembina SSB di seluruh Indonesia. Ya, dia bergerak sendiri. Ya, dia melakukan kompetisi-kompetisi secara mandiri. Itu hampir di seluruh Indonesia SSB sekarang banyak. Kemarin saya membuka turnamen antara SSB di Bengkulu, di Padang. Ya, ini besok juga mau ke Batam membuka pertandingan SSB. Nah, ini kan mulai ada kegairahan baru untuk pemain-pemain usia muda kita. Oke, iya. Bicara mengenai dunia sepak bola ini, satu orang ini ada narasumber
Yang satu ini juga pencinta sepak bola juga, dan dia juga kerap mengamati dunia sepak bola, bahkan juga menjadi presenter sepak bola. Di sini sudah hadir Rico Ceper. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Mas Rico, apa kabar? Malam, Coach. Mas Rico. Iya. Oke, Mas Rico, bicara mengenai tadi kita sempat lihat begitu ya, cuplikan dari Bang Indra ini begitu ya. Kalau Mas Rico melihat sosok Bang Indra ini seperti apa sih, Bang? Iya, seperti judulnya, pelatih bertangan dingin gitu kan. Kalau saya jadi pelatih, saya bertangan kotor gitu ya. Seharusnya kalau makan pakai tangan gitu, belepotan ya. Jadi ya memang rendah hati. Ya, saya kenal juga dulu awalnya belum gegap gempita ya. Saya manggil udah coach gitu ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ada turnamen lah gitu. Bicara asik, saya belum kenal. Sementara waktu dulu orang sudah lama mengenal seorang misalnya coach, misalnya Benny Dolo gitu ya, Jackson, ada coach Rahmat Darmawan. Waktu ada usia turnamen usia dini lah. Kemudian kenal beliau sebagai pemantau ketika itu di Jakarta. Kita bicara, saya pembawa acara, beliau memang betul pemandu bakat. Terus bicara kita, terus sampai saya cerita sama teman-teman, ada teman-teman selebritis atau wartawan lain. Gua kemarin kenal itu ada seorang pelatih, dia nyari-nyari bakat. Oh itu memang begitu kok, emang bagus tuh katanya. Cuma kan usia di bawah atau junior di Indonesia kadang-kadang kurang dalam tanda petik terpantau. Tidak ada memang kompetisi, jadi nggak kedengeran banget. Tapi polesannya ketika itu sudah kedengeran banget. Cuma memang expose-nya nggak kedengeran. Baru sekarang ini, mungkin kebetulan di saat yang seniornya mungkin nggak begitu cemerlang, yang 17-19 tahun di tangan beliau pas lagi mengkilap banget, baru kedengeran. Padahal udah lama juga gitu. Oke, tapi melihat tadi cara polesan, kemudian juga keyakinan sendiri ini, sempat beberapa statement dari Bang Indra ini yang cukup menarik begitu ya, begitu yakinnya membawa timnas menjadi juara AFF. Iya, keyakinan pertama. Saya suka beliau tanpa bermaksud sombong atau jumawa. Tapi namanya keyakinan itu tanpa harus overconfidence atau lebay, kasar itu. Tapi juga ngapain mesti minder sih? Saya ingat banget terngiang ucapan beliau ketika buat adik-adik itu sebagai itu. Kita yang boleh takut di dunia ini cuma 2. Satu sama orang tua kita, jangan jadi durhaka, maksudnya mungkin kualat gitu. Yang kedua takut sama Tuhan. Mau ketemu Korea, mau ketemu Itali, lawan dulu. Jangan takut dulu. Kalau kan menumbuhkan mental ini, kita tuh bahkan Indonesia dulu pernah dibilang Brazilnya Asia. Kenapa sih takut? Ayo latihan yang bagus. Kalian punya bibit, kemudian kalian punya kemampuan kok, talentnya ada, bakatnya ada. Tinggal kita satu visi atau misi. Yuk. Jadi sebagai pelatih bagus, sebagai orang tua, karena anak-anak ini kan juga butuh bimbingan ya. Betul. Jadi kayak saya lihat bersahabat banget. Saya suka mikir, sempat mau nanya, itu jadi ada gap nggak kadang-kadang saking ditakuti pelatih kan ditakuti sama anak-anak. Ini kayak orang tua juga ngayomi. Itu takutnya tahu deket tapi nggak ada wibawa lagi. Tapi beliau ya santai aja, cuek tanpa harus membentuk kejaiman, jaga image gitu. Tapi ngalir sehingga anak-anak itu jadi nggak takut, nggak sungkan cerita, komunikasi. Menarik, Bang Indra, ini menarik begitu kalau tadi Mas Rico katakan begitu, ini karakter building yang di set up sendiri ini luar biasa sendiri. Sebenarnya apa yang ingin dibentuk seorang Bang Indra terhadap timnas Indonesia ini? Pertama tentu saya melihat mungkin tidak hanya di sepak bola ya, rasa kepercayaan diri kita itu yang saya pikir sudah sampai ke titik nadir yang paling bawah gitu. Untuk menang lawan Korea aja kita dicap orang sombong. Bayangkan ya, saya bikin statement tunggu Korea tanggal 12 dia siap-siap kalah lawan Indonesia. Besoknya kan ribut, saya dibilang arogan, dibilangnya sombong, dibilang sombong, ya kan? Ini kan loh, Korea juga belum pernah juara Piala Dunia, dia juga timnya kaki 2. Saya bicara pemain begitu, ya jangan memposisikan diri selalu di bawah orang, di bawah negara lain. Kita harus setara dengan mereka, kapan perlu kita lebih baik dari mereka. Contoh ucapan beliau juga didukung data ya, Daya. Ada kita data tidak kuat. Hanya asal bicara. Bicara. Tapi Mas Rico, kalau Mas Rico juga mungkin ngamatin dunia sepak bola Indonesia begitu ini. Dunia sepak bola ini nggak cuma secara idealis begitu ya, tapi juga banyak dipengaruhi oleh dunia politik, begitu, bahkan dunia bisnis sendiri begitu. Dengan idealisme yang Bang Indra ada begitu, Anda yakin begitu tidak ada benturan nantinya?
Ya inilah udah dibilang industri ya. Sebenarnya di industri ada banyak kepentingan. Kadang-kadang dulu ya pemain istilah titipan lah. Karena dipolitisasi, dipolitisir ya. Kadang memang untuk menaikkan, kan memang olahraga yang populer di seluruh dunia. Juga Indonesia ada sepak bola satu. Ini olahraga biar kata di Indonesia misalnya kemarin sempat carut-marut, peringkat FIFA jatuh, pengurus berantem, tetap aja banyak yang rebutan yang jadi pengurus. Kenapa? Ini jadi publik banget, perhatian publik, media, masyarakat, bahkan untuk ngalih-ngalihin kasus-kasus besar. Bikin coba kerusuhan di bola itu cepet banget lupanya tuh. Artinya memang nih kadang-kadang mau dijadiin dagelan. Ini olahraga ini plus politik atau memang pure olahraga ya olahraga. Maksudnya kalau kita pencinta olahraga sih, aduh tolong dong katanya. Kehormatan bangsa, kadang-kadang persatuan bangsa, semangat kita itu sekarang tuh sangat bisa terkorbankan dikobarkan dengan olahraga loh. Merah putih bisa berkibar di Asian Games, SEA Games, Olimpiade. Nggak melulu misalnya dulu Taufik Hidayat dengan bulu tangkis, Susi Alan gitu. Ini udah mulai wangi lah. Istilah gitu. Ayo jangan dicampuri dengan para politisi-politisi yang mungkin menyelinap, mendompleng, penumpang gelap, aji mumpung, semuanya tepok dada orang bilang. Iya, Pandak. Tapi mungkin ke Bang Indra sebentar. Bang Indra, balik lagi begitu dunia politik. Kita tahu kalau tahun 60-an begitu ya, Ketua Federasi Persatuan Sepak Bola Sendiri ini kan adalah mantan pemain begitu. Kalau sekarang mantan pengusaha, mantan jenderal begitu. Yang Anda lihat sendiri ini bagaimana tadi seperti Mas Riko katakan begitu ya, mindset yang ada di pikiran Anda sendiri tidak ada benturan-benturan begitu dengan pihak Federasi PSSI? Ya, kalau saya sih tidak ada benturan ya dengan federasi. Kita berjalan menurut apa yang digariskan oleh federasi. Tetapi mengenai tepatkah seorang pengusaha jadi pengurus PSSI, saya juga nggak tahu persis. Tetapi saya tahu persis kalau sesuatu tidak dikerjakan oleh orang yang ahlinya, kata Al-Quran loh, tunggu kehancuran. Nah, itu aja. Dai juga ya. Orang bilang kan the right man on the right place. Mungkin nggak salah-salah juga amat ya, karena kita mungkin butuh otak bisnisnya, dagang, networkingnya, pendanaannya. Tapi kalau bisa dikolaborasi dengan pihak-pihak memang expertnya di bidangnya, akan cantik kok, bisa sejalan. Cuman nggak yang satu demi lain jadi malah gimana ya gitu ya. Tapi apakah betul begitu dengan melarang timnas sendiri untuk bertemu dengan tokoh-tokoh politik Indonesia, bahkan melarangnya untuk menjadi bintang iklan? Nah, ini akan ditanggapi Bang Indra, tapi kita harus break sejenak. Tetap bersama kami di Tokoh Kita. Iya, pemirsa, masih di Tokoh Kita akan mengupas perjalanan dari seorang Indra Syafri, arsitek Timnas U19. Tadi Bang Indra, ini ada kabar yang mengatakan begitu ya, untuk melakukan fokus begitu ya, konsentrasi para pemain Timnas U19 sendiri. Ini kabarnya sendiri Bang Indra sempat melarang begitu pemain Timnas sendiri untuk bertemu dengan tokoh politik atau menjadi bintang iklan begitu. Tidak melarang ya, tidak maksudnya tidak melarang berarti kata kalau dia ketemu ya silaturahmi ya kenapa tidak ya, siapapun boleh saja. Kebetulan ada saudaranya yang tokoh politik ya silakan aja dia bertemu. Nah, yang kedua mengenai iklan. Iklan tidak akan merusak. Apa sih yang akan merusak? Iklan dia syutingnya mungkin 2 jam, setelah itu kan itu yang diulang-ulang. Nah, yang kami antisipasi, kami harus siapkan dulu dia secara mental. Kami tidak mau nanti dia itu kayak orang miskin dapat lotre, dapat duit banyak. Nah, makanya di priorisasi program pembentukan tim nasional untuk Piala Asia ini ada manajemen keuangan materinya kita berikan di kelas nanti. Dia harus bisa dulu memanage, bagaimana sih memanage uang. Jangan nanti dia dapat duit 600 juta, dia mau beli ini, sepak bola yang ketinggalan. Nah, itu yang kita takut. Dia harus tahu bagaimana dulu. Kita siapkan dulu dia secara mental. Sabar dulu 1 tahun ini. Kan kita udah bikin statement ya, berikan kita kesejukan, ketenangan untuk bagaimana kita lolos di Piala Dunia. Itu dulu. Kan untuk iklan kalau lolos Piala Dunia kan lebih laku tuh. Tunggu dulu momentum itu. Ada yang lebih besar ya. Ada yang lebih besar momentumnya. Ini menarik kalau bicara mengenai perjalanan sepak bola Indonesia begitu, bahkan ke Piala Dunia sendiri. Tapi Bang Indra, kalau kita bandingkan begitu ya, sepak bola Indonesia dengan beberapa negara Asia begitu, bisa Anda posisikan di mana? Saya belum mau
optimis yang berlebihan ya. Nanti dibilang lagi saya sombong atau mungkin dibilang lagi kayak judul kemarin pelatih edan katanya. Kan? Saya tidak mau lagi dituduh edan kayak gitu. Data-data statistik awal ya. Tim-tim yang ikut yang 9 baru yang kita dapat ya, kita bisa optimis lah. Ya, kita bisa optimis dan insya Allah kita bisa lolos Piala Dunia. Oke. Iya. Balik lagi mungkin ke Mas Riko. Mas Riko ini banyak sekali begitu ya pelatih-pelatih begitu yang Anda lihat sendiri. Tapi di bawah besutan Bang Indra sendiri begitu ya. Anda yakin begitu posisi sepak bola Indonesia ini bisa maju? Insya Allah rancak bana. Itu ya rancak Sambo bana. cie begitu ya. Biar aja. Oke. Jadi memang intinya pertama sih pasti nobody's perfect. Banyak orang juga yang expect too much. Tadi banyak yang berharap terlalu lebih gitu ya. Kemudian dihujat, diragukan, bahkan optimisme disangkanya jumawa, bahkan sombong. Padahal datanya juga ada kuat ya. Dari statistik kan ada sports science, timnya banyak sekali. Tapi artinya bahwa ya udahlah step by step dulu, pelan-pelan di tengah kekeringan di gurun pasir. Ini ada setitik harapan. Di AFC besok juga kita ada di grup A. Indonesia lolos di sana. Kita kemarin juga menang sempurna ketika menang Korea. Indonesia, ada Cina, ada Iran dan Australia. Kalau nggak salah ada 4 nih kalau nggak salah di grup A. Grup B siapa? Kalau saya nggak salah ya. Ya mungkin Iran jadi perhatian khusus juga buat coach katanya. Australia sama China juniornya kita bisa lawan lah. Mudah-mudahan ya, optimis itu. Tapi artinya ini bisa lolos lagi nanti ke Selandia Baru ya, coach ya. Selandia Baru Piala Dunia. Ini kan sejarah rekor kita. Jadi yuk satu kesatuan semua masyarakat Indonesia pencinta bola mendukung ini, jangan malah dicerai-berai, diacak-acak dengan hal-hal yang nggak penting. Gitu. Iya, menarik kalau bicara mengenai prestasi Indonesia, haus prestasi khususnya dalam dunia sepak bola begitu. Haus pemain unggulan juga begitu. Sempat tadi euforia begitu, bahkan mengidolakan pemain-pemain naturalisasi. Bang Indra. Kalau saya nggak masuk akal sehat saya kalau ada naturalisasi. Negara sebesar ini, pemain sebanyak ini, kita masih melakukan hal-hal yang instan begitu. Jangan ditutup kesalahan karena kesalahan kita sendiri. Itu yang nggak boleh. Kita sudah misalnya bikin kesalahan pembinaan yang nggak bagus, ya yang salah itu yang harus kita perbaiki. Jangan cari jalan lain yang instan untuk menutup kesalahan. Saya berteman dengan pelatih tim nasional U19 Singapura, Dejan Kulusevich. Dia bilang ke Cindra, kalau saya yang pelatih tim nasional Indonesia enak, sumber pemain banyak. Tapi kalau di Singapura mengajak anak-anak untuk bermain bola aja di Singapura sulit. Nah, kalau dia yang melakukan naturalisasi itu mungkin silakan, oke saja lah. Tapi ini kan sudah terlanjur ya. Kalau orang Minang bilang kalau salah di ujung kembali aja ke pangkalnya gitu aja. Oke, ini menarik begitu ya. Untuk menjadi besar begitu, orang harus tahu bagaimana kesalahannya. Tapi kalau menurut Bang Indra sendiri, kesalahan yang paling besar dalam dunia sepak bola Indonesia apa, Bang? Pembinaan ya, dari usia dini. Karena kalau grassroots nak benar, sepak bola usia mudanya nak benar, akan merana lah tim nasionalnya. Itu pasti. Nah mungkin ujuk-ujuk dia tim nasional kuat. Tapi coba kayak tim nasional U19 ini, insya Allah nanti dia terdapat proses pengalaman AFF, dia juara di situ. Kualifikasi Piala AFC, dia juara grup di situ. Nanti ikut Piala Asia, sekian kali pertandingan, dia juga menikmati itu. Nanti lolos Piala Dunia, dia juga dapat pengalaman di itu. Kalau proses-proses itu ya dia lalui, baru nanti di tim senior kita mapan. Oke. Iya, Bang Indra ini ada telepon, mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Bang Indra. Halo, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Lia, Pak. Ibu Lia. Iya. Ibu Lia dari mana, Ibu Lia? Dari Jakarta. Ibu Lia, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bang Indra. Iya,
tampaknya terputus begitu. Nanti bisa disambungkan lagi. Udah Tapi putus aja. Perasaan tadi ibu tadi belum jadian sama coach ini udah putus ya gitu ya. Nah itu dia begitu ya. Nah ini Belum jadian udah putus. mungkin tadi ya saya tanya ke Mas Riko begitu. Ini bicara mengenai tadi ya Iya. klik begitu ya, hubungan. Iya. Ini bicara dalam dunia sepak bola Indonesia ini gampang sekali putus nyambung begitu ya. Anda lihat besutan dari Bang Indra sendiri begitu akan bisa menjadi sosok yang profesional melihat kondisi yang putus nyambung begitu gampang sekali. Iya, sebenarnya kalau putus nyambung kayak gitu sih bagusnya pelatihnya Raffi Ahmad mesti ya. BBB. Sebenarnya juga kalau orang ada Minang tadi di Pantun. Kalau Pantun bilang pemain cedera diobatinnya di atas menara. Ada coach Indra, insya Allah Indonesia juara. Amin. Itu dia saya suka gitu. Insya Allah dukung Iya. aja semuanya. Tos itu kan masuk itu kan gol itu. Iya, tapi kalau melihat tadi kita bandingkan begitu ya dengan beberapa klub sepak bola begitu. Mas Riko punya gambaran jelas begitu bagaimana sukses besar klub-klub sepak bola dunia begitu. Tapi dengan sistem mindset yang ada di Bang Indra sendiri begitu, mampukah sepak bola Indonesia menjadi profesional? Mampu, kenapa enggak gitu. Mesti yakinan. Kita juga kalau kemarin saya juga ada beberapa kali bawain acara yang FIFA 17 tahun usia sekarang di Dubai, itu betapa menakutkan. Anak-anak 17 tahun di Brazil, Jepang lihat pembinaan segala macam. Kita bisa kok. Yuk, kita banyak potensinya, masyarakatnya banyak. Oke, kita lihat lagi. Tapi kita coba angkat lagi. Ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Mariono dari Lampung. Dari Lampung, Pak Mariono, silakan. Ini mau tanya Pak Indra Sapri, Pak. Silakan. Ada di sini Bang Indra, langsung. Ini cuma mau tanya, Pak Indra Sapri nggak berusaha lagi ke perkampungan lagi, Pak, cari bibit-bibit baru, Pak. Oke, ada yang lain? Pak Mariono? Nah, terus, Kapan main ke Lampung begitu, Pak ya? Oke. kan daerah Lampung kan ada bibit-bibit baru yang bagus-bagus gitu loh, Pak. Oke. Iya, Pak Mariono langsung ditanggapi sama Bang Indra. Bang Indra ini Ke Lampung. iya, kapan ke Lampung? Apakah masih terus belusukan gitu? Mungkin mau nyeleksi gajah di Lampung kan banyak tuh. Di Mulai Kambas gitu gajah. Main bola juga gitu kan? Gajah sama saya mainnya gitu. Oke. Silakan Bang Indra. Saya udah ke Lampung ya di waktu tahun awal 2012 kita ke Lampung, kita lakukan seleksi di situ. Apakah nanti ada lagi belusukan? Tetap ada, kita memberikan kesempatan mau melihat lagi, kemungkinan ada lagi pemain-pemain yang belum terpantau. Tapi ini dikemas sedikit agak bagus. Kalau dulu kita berjalan tanpa arah kesan ya. arah ya. Sekarang tadi kita akan bikin suatu mini turnamen di beberapa daerah nanti. Pasti BTN akan rilis apa sih program yang akan kita lakukan, dan tunggu aja mungkin dalam minggu ini sudah dirilis oleh BTN. Oke, iya Pak Musa melihat dunia sepak bola sendiri begitu ya. Kalau kita melihat sendiri PSSI ini kadang melihat begitu ya, bukan ke prospek tapi ke lebih ke target. Mungkin Bang Indra dan Mas Riko setuju, tapi akan ditanggapi usai pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di toko kita. Muda bermain sangat apik di setiap laga. Iya pemirsa, Anda masih bersama kami di toko kita, masih bersama dengan pelatih timnas U19 Bang Indra Syafri. Di sini di segmen ini kami awali dengan mengangkat telepon dari Anda di 0215155111. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Marjan di Bogor. Marjan, Bang Marjan silakan. Halo. Halo. Iya, silakan Ya. langsung. Selamat malam, Coach Indra. Malam Mas. Pertama-tama kami sebagai warga Indonesia sangat bangga kepada Coach Indra yang sudah memberikan kebanggaan yang luar biasa lah untuk rakyat Indonesia, Coach. Ya Alhamdulillah Mas. Iya, Ya. dan saya cuma ingin nanya aja, Coach Indra, apa betul di balik talenta-talenta U19 yang ada sekarang masih tersimpan beberapa talenta yang lebih top tier ya, seperti Gavin, Sapek dan lain-lain. Itu kenapa kemarin mereka tidak dimainkan, Coach? Terima kasih, itu aja. Baik, Bang Marjan, terima kasih dari Bogor. Silakan Bang Indra ditanggapi. Ya ini banyak pertanyaan ke saya, dan
Kenapa Gavin kemarin tidak ikut, kenapa Sabek nggak ikut, kenapa Mariando tidak ikut? Tentu ada alasan ya. Pertama Gavin saat TC di Yogyakarta dia sudah ikut dan masuk skema inti kita. Tetapi dia mencari jalan lain, dia memilih untuk mementingkan kepentingan dia untuk berkembang sendiri di luar dan bermain di Rumania, dan kita sudah berikan pandangan ke dia bahwasanya tolong dulu kepentingan bangsa ini kamu utamakan, tetapi dia tetap berangkat dan saya silakan berangkat dan saya cari pengganti yang lain. Itu Gavin. Kalau Sabek masih cedera, ya Sabek masih cedera dan saya rencana nanti tanggal 9 saya sampai di Batu, mungkin tanggal 10 saya berangkat ke Jember untuk melihat dia. Oke, ini mungkin ada pertanyaan juga tadi ada penelpon begitu. Kenapa yang dipilih menjadi kapten adalah Evan Dimas, Mbak Indra? Iya, kapten adalah kan pimpinan, wakil dari pelatih di tim ya, di pemain. Kita tahu sendiri Evan punya personality yang bagus, dia punya kemampuan yang juga bagus dan dia juga bisa jadi panutan lah dari teman-temannya. Oke, iya kita angkat telepon lagi, ada pemirsa yang ingin bergabung di 02151551111. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Aldian di Cilegon. Dari Aldian Cilegon, silakan Aldian. Ya, Ya, langsung. oke. Selamat malam, Coach Indra. Ya, malam Mas. Ya, saya dari Cilegon, Pak Aldian. Ya. Saya hanya bisa mengatakan luar biasa buat Coach Indra. Alhamdulillah. Ya, karena terus terang saja, kalau saya melihat atau menonton televisi untuk tayangan timnas khususnya melawan manapun, seperti saya ingin menagih hutang tapi tidak dibayar ketika timnas kalah. Iya. Nah, ketika saya melihat timnas umur 19 kemarin, itu saya sangat luar biasa bahagianya ketika saya melihat timnas jadi juara kembali. Seperti itu. Oke. Nah, saya cuma harus memberikan suatu support bahwa ini harus dijaga. Jangan seperti dulu Primavera pernah ada tapi bubar begitu. Iya, Pak Aldian, terima kasih bergabung sama kami di toko kita. Nah, ini mungkin melanjuti tadi pernyataan juga dari Pak Aldian begitu. Terkait dengan pertanyaan saya, Bang Indra. Bang Indra, ini tentu Federasi PSSI ini bicara mengenai target begitu. Sementara untuk bicara mengenai sepak bola Indonesia, kita harus bicara mengenai prospek ke depan, kelanjutan begitu. Ini bagaimana sinkronisasi yang Abang buat begitu ketika Abang mengajukan proposal? Sudah, kita ada kesepakatan dan federasi seperti yang dirilis oleh Ketua BTN kemarin, PSSI akan mensupport 100% apa yang kita ajukan, apa yang kita programkan, apa yang akan kita lakukan, dan itu sudah kita presentasikan di hadapan BTN, dan insya Allah tanggal 9 kita sudah mulai pelatihan di Batu Malang. Oke, artinya kontrak sudah pasti Bang ya? Kontrak Abang begitu, Pak? Ya, sudah ya, sudah. Jadi ya kalau untuk kita ya jangan selalu menjadi polemik lah. Kontrak, ada kontrak, tidak ada kontrak ya. Tapi Bang sedikit cerita ini tadi begitu ya, sempat dikatakan ini kontraknya Mas Riko katakan ini cukup eksklusif gitu di bandara. Ada cerita sedikit Bang? Ya bisa di-sharing Bang. Iya, waktu itu kan Pak Lanyala kan baru pulang dari Mekah ya, jadi kalau istilah Pak Sekjen, Pak Lanyala membawa tasbih, saya membawa piala, bertemu di bendara gitu. Jadi Pak Lanyala sendiri bilang ini tanda tangan pertama saya nih setelah pulang dari Mekah. Dan saya rasakan masih bau-bau Ka'bah. Banyak malaikatnya gitu ya. Mungkin ada pantun juga Bang, Mas Riko. Ada dong gitu dulu. Orang bilangnya apa ya kalau gitu? Buah duku di samping pohon cemara. Indonesiaku pasti akan juara. Amin. Tapi kita coba angkat telepon lagi ya Mas Riko ya, sebelum tanggapan berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak?
Dengan Paleman di Tangerang, Jatiwung. Iya, silakan Pak Leman. Iya. Ya. Dengan Paleman di Tangerang, Ya, Jatiwung. silakan Iya. langsung ke Bang Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Ini saya mau sedikit nanya ini. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Mau sedikit tanya sama Pak Indra. Kalau bisa sih mudah-mudahan ini sampai final nanti, mulai final nanti kapan ya Pak ya? Oktober 2014. Oh, Oktober 2014 ya. Ya. Kalau bisa ya itu supaya istilahnya dilatih terus ya sampai nanti ke babak final Pak. Oke, ada yang lain Pak Leman? Iya, tampaknya itu saya. Tapi ke Mas Riko lagi. Mas Riko ini euforianya begitu ya. Ini sangat besar sekali untuk Garuda Muda sendiri ini. Kira-kira melihat dari prinsip hidup, prinsip melatih sendiri dari Bang Indra sendiri begitu. Anda yakin bahwa Indonesia akan juara? Modal keyakinan juga kalau tanpa usaha yang keras juga kayak seolah sok memang. Tapi kan upaya, usaha, doa, semua kan dilebur jadi satu. Bahkan kita lihat bahkan pengurus Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Din Syamsuddin pun mengadakan kontak langsung. Itu apa namanya, wujud syukur itu mungkin di Arab Saudi pun tidak ada. Artinya bahwa mereka serentak. Artinya dari kepemimpinan beliau bahwa nggak cuman sekedar menang hasil akhir, tapi bagaimana patuh, taat, disiplin di rumah juga nanti sama orang tua, di sekolah atau di pelatnas sendiri. Artinya kemudian nilai agama, saling toleransi, respect satu sama lain. Ini kan dasar-dasar apa ya, ketimuran kita, culture ketika kita yang banyak anak muda mulai kadang hilang. Kebersamaan, gotong royong, optimisme itu. Kemudian Evan Dimas bisa jadi contohnya sebagai leader, kapten gitu. Dan tadi kalau ditanya kenapa Evan Dimas yang dipilih sebagai kapten, mungkin lulusan pendidikannya lebih duluan, yang lainnya masih sersan dan kopral. Jadi Evan Dimas sudah kapten duluan. Ada yang udah kolonel gitu ya, udah pensiun gitu ya. Iya, tapi Mas Riko ini memang tadi, Bang Indra ini gimana caranya sendiri begitu? Ini di bawah tekanan, begitu. Bicara mengenai target sendiri begitu ya. Kalau pelatihnya Mas Riko mungkin semua happy begitu ya. Tapi gimana menyeimbangkan tadi ya antara kepatuhan begitu, kesenangan dalam bermain dunia sepak bola sendiri? Ya, niat dulu kan, kita punya niat yang sama. Jadi semua tim itu punya keinginan yang sama. Jadi kalau kita sudah punya keinginan sama, kita nggak bicara lagi tidak harus disiplin, harus ini, karena semua sudah pada tahu apa yang akan kita tuju. Makanya saya setuju tadi, jangan ini pakai istilah, kan juga media nih pakai ini keajaiban. Tidak ada keajaiban kalau tidak ada usaha. Kalau tidak ada kerja keras. Oke. Ya. Iya, menarik sekali. Tapi ini akan kita bahas sebenarnya, apakah ada keinginan lain di luar dunia sepak bola dari seorang Indra Syafri ini? Selengkapnya di toko kita usai pariwara. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di toko kita, masih bersama dengan coach atau pelatih dari timnas U19 di sini, Bang Indra Syafri. Bang Indra Syafri, ini kalau bicara mengenai prinsip, ini banyak yang melihat bahwa Anda punya kafling khusus begitu ya, punya ketegasan khusus begitu, tidak mau diatur sendiri begitu. Ini tapi bagaimana caranya menuju ke depan sampai Oktober 2014 ini, prosesnya masih panjang begitu. Ini godaan-godaan juga banyak tentunya. Ya. Kalau mengenai apa yang akan kita lakukan, kita sudah siapkan itu. Mungkin malam ini saya akan sampaikan ke federasi, dan itu akan dirilis oleh BTN nanti. Apa-apa saja yang akan kita lakukan, uji coba yang bentuknya bagaimana, kapan saja kita uji coba, nanti BTN yang akan rilis. Oke, tadi saya tanya ke Mas Riko. Mas Riko, ini kalau kita bicara begitu ya, pengalaman timnas yang sebelumnya begitu ya, ternyata banyak sekali sisipan begitu ya di luar dunia sepak bola sendiri. Kalau misalnya Anda lihat itu ada di sosok Bang Indra juga. Nah, tuh. Apa yang ingin kalau saya kan sama kayak pencinta sepak bola di Indonesia juga, artinya cuman penikmat, warga Indonesia yang kangen olahraga bisa berkibar lah, bukan juga pemain yang gimana gitu, tapi artinya cuman penikmat, pencinta sepak bola aja. Artinya ya seperti itulah, titip-titipan itu kan orang bilang KKN ya, kadang-kadang ada KKN kecil-kecil nafsuin, oke kan? Koneksi, nepotisme gitu. Kalau memang titipan itu berkualitas juga bagus, kalau dicek-cek aja silakan, tapi jangan pressure dia, jangan tekan coach pelatih.
lagi. Tapi bahwa silakan kan semua terbuka, ada lahannya, Betul. ada kompetisi, ada saringan, silakan. Mentang-mentang bapaknya teman sahabat juga nitipin, janganlah rusak. Sudahlah akhiri kayak gini, kita pengen benar-benar yang murni. Ini PR juga ketegasan beliau gitu kan, walaupun bagaimana kadang mungkin pakai nggak enakan karena gitu. Tapi artinya betul-betul tegas. Ya teman tapi ya profesional. Oke. Jadi nggak ada bim salah bim, artinya bahwa jangan rusak lagi lah. Kita 200 juta lebih nih, mudah-mudahan bisa pelan-pelan, kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu. Ya menarik. Seperti itu. Tapi mungkin orang pengen banyak tahu kalau kita bicara mengenai deal begitu ya, atau kompetensi dalam dunia sepak bola tidak diragukan lagi sosok seorang Indra Syafri sendiri. Tapi di luar sepak bola, apa yang ingin Bang Indra bangun begitu untuk Indonesia? Toko sate Padang. Sate Padang, oke. Bikin rumah makan. Oke. Saya pingin hanya dari sepak bola ini, dari keberhasilan tim nasional U19 ini yang menjadikan mungkin momentum lah dari untuk semua, bahwasanya kita juga memang mampu untuk berbicara di tingkat Asia dan bahkan di tingkat dunia nantinya. Oke. Tidak ada keinginan untuk masuk dunia politik, Bang? Oh tidak, ya nggak mungkin lah. Saya bukan orang politik dan itu bisa dilihat lah sampai nanti. Saya tidak akan terjun di dunia politik. Kalau saya penasarannya satu, tanya coach, kamu belum nanya nih. Pertanyaan cuma satu, nggak tertarik. Pasti kayak gini godaan banyak untuk melatih klub-klub. Betul. Klub-klub di Indonesia yang baik klub kaya, Iya. setengah kaya, atau yang klub yang ngos-ngosan. Hidup segan mati tak mau coach. Oke. Ada godaan pasti banyak dong dengan penghasilan yang lumayan. Itu tadi komitmen. Komitmen untuk Kita bangsa. 31 pemain ditambah 11 ofisial berkomitmen berikan kami ketenangan. Kami hanya punya satu cita-cita, lolos Piala Dunia. Tapi tawaran sih ada ya. Banyak tawaran, Oke. ya. Tapi untuk kepentingan negara lebih baik tawar itu Sudah. kita. Oke, Nah, gitu ya. Iya, Bang Indra terima kasih hadir di toko Sama-sama. kita. Ya. Mas Riko CPR Sama-sama. terima kasih juga hadir di toko kita. Ya semoga komitmen tadi dan tujuan serta cita-cita niat baik dari seorang Indra Syafri ini bisa membuat Amin. timnas U19 ini untuk membangun dunia sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, Amin. itu doa kita bersama. Dan pemirsa terima kasih Anda terus bersama kami di toko kita. Jangan kemana-mana karena informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 malam. Saya Adam Lubis, selamat malam.